Halo? Halo, assalamualaikum Miss Yuni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang bisa dibantu, Mbak? Maaf Miss, saya mau tanya. Ini saya disuruh sama majikan, saya suruh cari kantor polisi, saya suruh lapor. Karena kemarin itu ada di rumah nenek itu ada orang datang, dia mengaku servis Xiongmong gitu, servis Xiongmong, Hai Hai Muna, kapyo. Terus saya itu refleks buka pintu gitu. Kan majikan juga katanya nggak ada janjian sama siapa-siapa gitu. Saya bukain pintu, tapi ya orang itu tidak berbuat apa-apa, cuman dia masuk, lihat di daerah wifi situ, cuman dilihat aja gitu. Setelah itu orangnya keluar, nggak ada apa-apa, nggak terjadi apa-apa. Cuman pagi ini saya disuruh lapor ke polisi, apakah itu benar apa tidak, karena saya yang membukakan pintu gitu loh. Oke, Saman nggak benar, Mbak. Nggak boleh membukakan pintu. Iya, saya mengakui kesalahan itu, saya salah ya. Padahal Miss Yuni selalu tiap hari ngomong ya, itu majikan itu bisa tersinggung, itu bisa berakibat sampai dipecat gitu loh. Karena itu, kenapa sih, apa sih gunanya pintu besi itu, Ndek? Ada pintu besi nggak kamu? Ada. Halah, kan ada pintu besi. Kan apa gunanya pintu besi itu di Hongkong? Tahu nggak kenapa? Kan nanya mah, ada apa? Kan pintu besi itu yang di luar biasanya dikunci tuh saya. Bener nggak? Iya. Pintu besi itu biasanya dikunci dan kalian tidak bisa membuka. Dia tidak bisa masuk tanpa seizin jenengan. Tapi kan sampean tetap bisa komunikasi. Iya. Itu majikan menyuruh saya, itu saya merekod, itu saya kirimkan ke Miss Yuni. Dia menyuruh saya seperti itu. Coba dengarkan dulu Miss bagaimana. Maksudnya merekod ya? Sebentar ya, sebenarnya. Menyuruh saya kan dia kasih tahu saya, ngajarin saya cara ngomongnya ke polisi gitu. Itu saya rekod itu, terus saya sudah kirimkan ke majikan, bukan saya rekod, majikan saya yang ngomong. Saya diajarin. Diam. 係啦，咁我而家俾個身份證俾埋個地址你，琴日發生咗件咩事？有人入咗嚟我屋企，你話俾佢聽，你開門俾人哋，係啦，跟住嗰個人係點嘅樣，你話我嚟備案嘅，咁我唔知會發生咩事，因為而家咧管理處俾唔到我睇任何嘅資料，咁樣咯。你話警察先生，我而家上嚟備案嘅。係啦，咁我而家俾個身份證俾埋個地址你，琴日發生咗件咩事？有人入咗嚟我屋企，你話俾佢聽，你開門俾人哋，係啦，跟住嗰個人係點嘅樣，你話我嚟備案嘅，咁我唔知會發生咩事，因為而家咧管理處俾唔到我睇任何嘅資料，咁樣咯。Oke, paham nggak apa yang disampaikan oleh majikan? Saya kurang paham itu, Mam. Oke, apa yang dikatakan oleh majikamu? Pak polisi, saya ingin melapor. Kemarin atau semalam saya membukakan pintu orang yang tidak dikenal. Saya tidak tahu itu siapa. Terus saya melapor karena saya tidak tahu apa yang akan terjadi. Dan security di bawah itu tidak memberikan saya informasi atau data apapun. Oh gitu. Jadi kamu bilang, Pak polisi saya melapor, ini KTP saya, ini alamat saya. Oh gitu. Tapi kalau saya ke kantor polisi lapor begitu tidak apa-apa ya Miss ya? Nggak apa-apa, kan rekamannya majikamu itu kamu kasih dengar Pak polisi loh. Oh iya. Kalau kamu nggak bisa bicara. Iya. Jadi kamu laporan. Kan makanya Miss Yuni selalu ngomong tuh sama kalian, nggak boleh membukakan pintu, tidak boleh membawa orang. Siapapun itu ke rumah, wong dia aja nggak percaya sama kamu, apalagi orang yang baru masuk. Bener nggak sih? Iya. Saya buka pintu tuh ya ada nenek juga di rumah nenek. Nggak boleh, Mbak. Nggak boleh kamu ngomong ada nenek gitu. Terus gimana? Lah itu pencuri nenekmu dicekik terus belayu, siapa sih salah? Oh iya. Ya itu yang ditakutkan majikan saya tuh seperti itu, makanya saya disuruh lapor. Makanya sebelum ke kantor polisi saya tanyakan dulu apakah ini yang saya lakukan ini benar atau tidak, karena
12 tahun saya di Hongkong, saya belum pernah berurusan yang namanya urusan seperti itu. Lah iya, sama 12 tahun di Hong Kong, Pak. Harusnya kan sama 12 tahun juga tahu aturan bahwa tidak boleh memasukkan orang. Orang ngecek Iya, gas, tahu. orang ngecek gas ke rumah saya. Itu yang punya rumah saya. Dia tiba-tiba ngecek Iya. gas. Saya juga nggak bukain pintu kok. Saya nanya, saya nggak ada janjian sama kamu loh. Itu saya loh, rumah saya sendiri loh. Iya. Apalagi itu bukan rumah sampean. Rumah saya sendiri aja Iya. saya tidak membukakan pintu loh. Oh iya. Bisa dipahami ya. Saya mengakui salah itu, iya. Saya aja punya anak keponakan. Anak keponakan itu saya bilang nggak boleh datang ke rumah saya. Pembantu saya itu tahu itu keponakan saya. Nggak dibukain pintu. Kalau mau bukain pintu, telepon saya. Iya. Keponakan loh itu, bukan orang lain loh itu. Iya. Karena kan kita tidak tahu apa yang terjadi di rumah majikan. Majikan punya musuh, majikan punya utang, majikan punya masalah. Kan kita nggak tahu sama sekali. Iya. Bener nggak? Iya, betul. Jadi 12 tahun tidak menjanjikan bahwa kamu akan taat peraturan. Bener nggak? Iya. Nggak boleh nyepelein. Karena sudah 12 tahun, Ocung timah Iya, itu tetap bukannya meremehkan, tapi saya belum pernah berurusan. Bukan masalah belum pernah, Mbak. Karena tidak semua orang akan mengalami seperti ini. Tapi secara logika kan nggak boleh. Bukan masalah belum pernah atau meremehkan, nggak boleh. Iya. Ya. Iya. Ya wes, hati-hati lain kali ya. Untung Miss Yuni langsung bisa angkat telepon. Iya, terima kasih, Miss. Iya, siap. Terima kasih. Iya, terima kasih atas motivasinya. Terima kasih. Assalamualaikum. Oke, terima kasih. Oke, kalau teman-teman sudah ikut majikan 12 tahun, kalau teman-teman sudah ikut majikan 20 tahun, kalau kalian sudah ikut majikan 30 tahun pun, mood majikan itu berubah-ubah, Mbak. Biasanya nggak ada masalah. Tiba-tiba kamu bisa dipermasalahkan. Apa salahnya kalau kamu nanya? Apa salahnya kamu nanya? Biasanya lo nggak ada masalah. Iya, biasanya. Tapi siapa tahu dia lagi bertengkar sama suaminya. Dia bertengkar sama mertuanya. Terus akhirnya timbullah masalah-masalah lain. Jadi ini yang selalu saya ingin ingatkan buat teman-teman. Jadi tidak sesepele yang kita pikirkan. Tidak sesepele yang kita katakan. Tidak. Nggak kayak gitu konteksnya. Jadi yo gimana pun kita ikut orang, ya harus waspada. Jadi tidak kayak gitu konteksnya ya. Jadi buat teman-teman, jangan pernah menyepelekan atau meremehkan keadaan yang ada di keluarga. Jadi sekali lagi buat teman-teman lebih berhati-hati lagi di dalam setiap tindakan kita. 20 tahun pun kalau kita tidak ada artinya dibuang sama majikan. Bener nggak sih? Kalau kita tidak bernilai dan tidak berharga di mata majikan, kita dibuang, Mbak, kapan aja. Kalau majikan tidak bisa menghargai kita, satu kesalahan aja bikin fatal. Satu kesalahan aja bikin kita klenger di rumah majikan. Kita tidak bisa melakukan hal-hal lebih. Karena itu berhati-hati, tidak salah saya mengingatkan. Setiap hari saya selalu bilang berhati-hati, berhati-hati. Walaupun itu orang ngecek listrik, ngecek gas, ngecek apa, setiap hari ngecek. Sudah biasa ngecek, tapi tetap sampaikan. Jadi hari ini ada orang yang ngecek gas. Jadi jangan pernah bilang sudah biasa, sudah sendiri, sudah tahu. Ya nggak apa-apa kalau terjadi apa-apa ya jangan menyesal, itu aja menurut pendapat saya. Jadi berhati-hati di dalam setiap tindakan, berhati-hati di dalam setiap kelakuan kita karena kita tidak pernah tahu apa yang akan terjadi. Jasa Miss Yuni, saya ex-home, mau tanya apa punya PT di daerah Kendal. Sebentar ya, Mbak ya. Mbak, PT saya cuma satu itu, coba hubungi
dan tanyakan. Soalnya kalau data ganda itu sangat sulit sekali. Oke, jadi buat teman-teman sekali lagi berhati-hati di dalam setiap tindakan kita karena apes tidak ada dalam kalender. Ya kita nggak tahu tiba-tiba majikan lagi bad mood padahal biasanya nggak apa-apa jadinya menjadi apa-apa. Lah ini menjadi masalah ya.